Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan PPT saya tentang mengembangkan budaya mutu sekolah melalui kepemimpinan transformasional. Yang pertama, pendidikan memiliki arti penting pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas tinggi. Melalui pendidikan, sumber daya manusia dapat dikembangkan kualitasnya. Menurut Slamet, peningkatan mutu pendidikan sangat ditentukan oleh budaya mutu sekolah. Menurut Hosaini Usman, pendidikan yang baik dan bermutu menjadi dasar pengembangan dan kemajuan selanjutnya. Mutu di bidang pendidikan meliputi 4 mutu, yaitu mutu input, mutu proses, mutu output, dan mutu outcome. Input pendidikan dinyatakan bermutu jika siap berproses seperti guru, karyawan, siswa, orang tua, dan masyarakat. Proses pendidikan dinyatakan bermutu apabila mampu menciptakan suasana yang pakem, yaitu pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, dan menyenangkan. Output dinyatakan bermutu jika hasil belajar akademik dan non-akademik siswa itu tinggi. Menurut Slamet, memiliki kualitas dasar, daya pikir, daya kalbu, dan daya visi. Outcome dinyatakan bermutu apabila semua lulusan diterima di sekolah favorit, diterima di dunia kerja, dan semua pihak mengakui kehebatan lulusan dan merasa puas. Menurut Zamroni, peningkatan mutu sekolah adalah proses yang sistematis dan terus-menerus untuk meningkatkan kualitas proses belajar mengajar dan faktor-faktor yang berkaitan dengan itu, agar mencapai tujuan yang efektif dan efisien. Kepala sekolah sebagai pemimpin tertinggi di sekolah sangat berpengaruh, bahkan sangat menentukan terhadap mutu pendidikan di sekolah, menurut Nur Jazin. Cara-cara yang dilakukan kepala sekolah yaitu dengan cara mengajari, mendorong, membimbing, mengarahkan, dan menggerakkan guru, karyawan, siswa, dan orang tua. Kepala sekolah dituntut untuk profesional dan menguasai cara baik pekerjaannya melebihi rata-rata personil lain di sekolah, serta memiliki komitmen moral yang tinggi, menurut Sudarwan Danim. Kepala sekolah harus mampu melakukan transformasi kemampuannya melalui bimbingan, tuntunan, pendampingan pemberdayaan, atau anjuran kepada seluruh warga sekolah untuk mencapai tujuan lembaga secara efisien dan efektif. Kepala sekolah sebagai pemimpin di sekolah sangat menentukan bagi pertumbuhan dan kelangsungan budaya mutu sekolah menuju sekolah yang unggul. Budaya mutu sekolah. Menurut Dipdiknas tahun 2010, budaya diartikan sebagai keseluruhan sistem berpikir, nilai, moral, norma, dan keyakinan manusia yang dihasilkan masyarakat. Menurut Husaini Usman, adalah kesesuaian dengan kebutuhan pasar seberapa jauh suatu produk telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Lebih lanjut lagi dijelaskan bahwa aspek mutu meliputi 1. Pelayanan prima kepada pelanggan, tanggung jawab sosial yang tinggi, dan kepuasan pelanggan. 2. Pelanggan dinomorsatukan dan peserta didik sebagai pusat perhatian. Mutu di bidang pendidikan meliputi input, proses, dan output dan outcome. Input dinyatakan bermutu jika siap berproses. Proses pendidikan bermutu jika mampu menciptakan suasana pakem, yaitu pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Output dinyatakan bermutu jika hasil belajar akademik maupun non-akademik siswa itu tinggi. Outcome dinyatakan bermutu jika lulusan terserap di dunia kerja. Karakteristik mutu diantaranya adalah 1. Kinerja guru baik, 2. Tepat waktu, 3. Pelayanan prima bertahan lama, 4. Sekolah memiliki daya tahan yang baik, 5. Sekolah indah dan menarik, 6. Warga sekolah memiliki nilai-nilai moral dan profesionalisme, 7. Sarana dan prasarana tersedia mudah digunakan, 8. Sekolah memiliki SPM, 9. Konsistensi, 10. Mampu melayani. Dari beberapa pendapat tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa budaya mutu sekolah adalah keseluruhan sistem berpikir, nilai, moral, norma, dan keyakinan. Sistem berpikir nilai, moral, norma yang kuat guna pelayanan prima kepada pelanggan, yaitu siswa. Kepemimpinan transformasional kepala sekolah. Sebagai pemimpin di sekolah, kepala sekolah memegang peran penting dalam membangun budaya mutu di sekolah.
kepala sekolah harus mampu menggunakan kepemimpinannya. Menurut Sudarwan Danim, kepemimpinan transformasional adalah gaya kepemimpinan yang mengutamakan pemberian kesempatan dan mendorong semua warga di sekolah untuk bersedia tanpa paksaan, berpartisipasi aktif dalam rangka mencapai tujuan sekolah. Menurut Ancok, ciri-ciri kepemimpinan transformasional adalah 1. Memiliki sifat keteladanan yang baik, perilaku dan ucapan yang ditunjukkan pada pengikutnya. 2. Mengajak pengikutnya untuk mengerjakan tugas dengan cara baru, memberi apresiasi terhadap gagasan pengikutnya. 3. Memperhatikan kebutuhan karyawannya agar maju dan berkembang dalam karirnya. 4. Memberikan motivasi, mengajak karyawan bekerja lebih baik untuk mewujudkan cita-cita bersama. Dari beberapa pendapat tersebut, kepemimpinan transformasional merupakan kepemimpinan yang memberi teladan, motivasi, dan memberdayakan karyawan dalam melaksanakan tugas. Dalam beberapa kasus di sekolah, kepala sekolah harus mendampingi para guru ketika menyusun RPP, melaksanakan pembelajaran, melaksanakan penilaian, menanamkan sikap, membina ekstrakurikuler, dan membina prestasi siswa. Di samping itu, orang tua dan komite sekolah perlu diberi motivasi, diberi kesempatan untuk andil membantu program budaya mutu sekolah. Kepemimpinan model Ki Hajar Dewantara. Pengembangan budaya mutu sekolah yang kondusif untuk mencapai sekolah yang unggul yang sesuai dengan fungsi serta tujuan pendidikan dapat dilakukan melalui kepemimpinan transformasional dari Ki Hajar Dewantara. Kepemimpinan tersebut merupakan gaya kepemimpinan yang mengutamakan pemberian kesempatan atau mendorong semua unsur di sekolah, yaitu guru, staf, siswa, orang tua, dan masyarakat berpartisipasi secara optimal dalam rangka mencapai tujuan pendidikan, serta alat pemberdayaan dan pengembangan personal dengan cara yang efektif dalam menolong seseorang mengembangkan potensi dan karirnya. Kepemimpinan transformasional yang sesuai dengan konsep kepemimpinan yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara adalah ing ngarsa sung tulada, ing madya mangun karsa, tuturi handayani. Ing ngarsa sung tulada adalah seseorang yang mengajari orang lain yang belum punya kompetensi untuk memiliki kompetensi. Dalam hal ini, kepala sekolah mengajari, membimbing para guru, karyawan, dan siswa. Ing madya mangun karsa berarti kepala sekolah bertindak menjadi motivator dan membangkitkan semangat yang menggerakkan hati para guru-guru, karyawan, dan siswa untuk melaksanakan tugas. Kepala sekolah mengajak guru yang tidak antusias menjadi antusias, yang tidak memiliki komitmen jadi komitmen, guru yang semula tidak mendukung menjadi mendukung untuk mencapai visi misi sekolah. Tuturi handayani adalah kemauan kepala sekolah untuk memberdayakan dan memberikan peluang kepada guru-guru, karyawan, dan siswa yang berani mengambil inisiatif untuk memajukan pendidikan di sekolah. Kepemimpinan transformasional dalam budaya mutu sekolah. Peningkatan budaya mutu sekolah melalui manajemen sekolah oleh kepala sekolah dapat dilakukan melalui tahap perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengawasan. Berikut adalah tahapan-tahapannya. Tahapan operasional pelaksanaan. A. Tahap perencanaan. 1. Kepala sekolah menyampaikan program mutu sekolah sesuai visi misi dan tujuan sekolah. Antara lain peningkatan mutu proses pembelajaran, budaya mutu dan karakter, dan kegiatan ekstrakurikuler kepada warga sekolah, yaitu guru, karyawan, orang tua, masyarakat, dan para siswa. Pada pertemuan tersebut, kepala sekolah menyampaikan target mutu yang harus dicapai. Kepala sekolah menyampaikan tugas dan kewajibannya masing-masing. B. Tahap pengorganisasian. Pada tahap pengorganisasian ini, kepala sekolah menyampaikan struktur organisasi. 1. Kepala sekolah menyampaikan tupoksinya masing-masing pengurus sekolah. 2. Kepala sekolah membentuk paguyuban wali murid. 3. Memberikan tugas dan wewenang secara penuh kepada masing-masing personel sesuai dengan bidangnya masing-masing, baik guru, karyawan, paguyuban, wali murid, dan komite sekolah. 4. Mendelegasikan wewenang. C. Tahap kepemimpinan. 1. Kepala sekolah mengkomunikasikan harapan-harapan yang tinggi terhadap budaya mutu sekolah sesuai visi misi dan tujuan sekolah kepada warga sekolah. Kepala sekolah mengajak semua guru, karyawan, komite sekolah, dan orang tua untuk sama-sama menyusun program mutu sekolah. Peran kepala sekolah di sini merasa yang paling tahu, tetapi lebih banyak mendengar pendapat orang lain.
Namun demikian, kepala sekolah harus mengajari guru atau karyawan yang belum memiliki kompetensi melalui KKG maupun workshop pendampingan. Kepala sekolah juga selalu mengajak orang tua atau wali dan komite agar ikut membantu baik penggalian dana, ide, gagasan, dan sebagainya. Kepala sekolah ikut berpartisipasi aktif pada setiap kegiatan untuk memotivasi, sehingga yang semula warga sekolah tidak antusias menjadi antusias, yang semula tidak komitmen menjadi komitmen, warga yang semula tidak mendukung program sekolah menjadi mendukung program sekolah. 3. Warga sekolah mendukung dan melaksanakan program mutu sekolah. Guru melaksanakan pembelajaran inovatif. Karyawan bekerja sesuai tupoksinya. Komite dan orang tua mendukung program sekolah. Kepala sekolah harus berani mendelegasikan tugas dan wewenang kepada warga sekolah sesuai tupoksinya. D. Tahap pengawasan. 1. Kepala sekolah mengevaluasi kegiatan setiap tahunnya bersama seluruh warga sekolah. 2. Menindaklanjuti hasil evaluasi. 3. Memberi penghargaan pada warga sekolah yang berprestasi. Beberapa dampak yang diharapkan dalam penerapan budaya mutu. Pembelajaran lebih inovasi dan kontekstual. Penerapan budaya mutu dengan kepemimpinan transformasional yang dilakukan kepala sekolah terhadap guru memberikan pengaruh yang menjadikan guru terbiasa melaksanakan pembelajaran inovatif. Proses pembelajaran menggunakan pembelajaran tematik terpadu dengan pendekatan pembelajaran yang berpusat pada siswa melalui pendekatan saintifik, pembelajaran aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Kegiatan pembelajaran dilaksanakan di dalam kelas maupun di luar kelas dengan memanfaatkan lingkungan sebagai sumber belajar di luar kelas, kunjungan ke lokasi belajar, dan pembelajaran berbasis TK. Kegiatan ekstrakurikuler pendampingan kepala sekolah terhadap program mutu memberikan dampak positif pada kegiatan ekstrakurikuler yang disesuaikan dengan bakat minat siswa, baik yang akademik maupun non-akademik, yang disesuaikan dengan lokal wisdom dan potensi sekolah maupun daerah tempat sekolah berada. Pengembangan budaya dan karakter. Pengembangan karakter bangsa sangat penting dalam membekali peserta didik untuk menghadapi tantangan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi sekarang ini. Peserta didik tidak cukup dibekali pengetahuan dan keterampilan, namun perlu dibekali budaya dan karakter yang kuat baik melalui kegiatan pembelajaran, kegiatan ekstrakurikuler maupun pembiasaan. Penutup yaitu kesimpulan. Mengembangkan budaya mutu di sekolah melalui kepemimpinan transformasional dapat dilakukan bersama-sama oleh kepala sekolah, guru, dan staf yang ada di sekolah. Penanaman nilai-nilai budaya dan karakter terhadap warga sekolah, khususnya siswa, dapat dilakukan melalui berbagai bentuk kegiatan. Berbagai kegiatan tersebut adalah kegiatan rutin, kegiatan spontan, keteladanan, pengkondisian, kegiatan ekstrakurikuler, aktivitas pembelajaran di kelas, serta pengkomunikasian dengan pihak orang tua atau wali siswa. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dalam presentasi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.